Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita melanjutkan adab-adab doa agar doa kita dikabul. Poin terakhir, kita sudah menerangkan salah satu adab doa adalah al-ilhah fid doa. Ngeyel dalam arti mengulang-ulang doa kita. Kemarin sudah diterangkan salah satu dalilnya. Dalil lain dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ya yudhkaru anna rajulan dakhala yaumal jumu'ah min babin kana wijahal mimbar wa Rasul sallallahu alaihi wasallam qa'ima. Ada disebutkan seorang laki-laki masuk di hari Jumat dari pintu yang searah dengan mimbar, dan saat itu Nabi SAW sedang berdiri di atas mimbar, sedang khutbah pada waktu hari Jumat. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, halakatil mawashi wa anqata'atis subul fad'ullaha ayyughithana. Wahai Rasulullah, telah binasa ternak-ternak kita, mati karena kelaparan, gak ada rerumputan atau apa yang dia bisa makan, gak ada air, kelaparan, kehausan. Kalau rumput-rumput mati, tanaman mati, hewan mati, air gak ada, manusia bisa kelaparan karena sumber makanan kita kalau gak tumbuhan ya hewan, dua-duanya tidak ada. Ya. Maka berdoalah engkau kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Faqala, berkatalah Anas bin Malik, farafa'a Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadayhi. Faqala Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Ya Allah, berikan kepada kami hujan. Ya Allah, berikan kepada kami hujan. Ya Allah, berikan kepada kami hujan. 3 kali itu diulang-ulang. Kata Anas, wala wallahi ma nara fis sama'i min sihab wala quz'ah wala syai'an wa ma bainana wa baina sil'in min baitin wala darin. Qal fattala'tu min wara'ihi sahabah mithla taras. Falamma tawassatat as-sama intasharat thumma amtarat. Demi Allah, kami saat itu di langit tidak melihat ada awan, ada redup-redup atau sesuatu, tidak ada. Dan juga tidak ada sesuatu pun makanan di rumah-rumah kami. Maka aku melihat di belakang beliau, belakang Nabi SAW, tiba-tiba ada segumpal awan. Awan itu maju. Ketika awan sampai di tengah-tengah langit, maka menyebarlah awan itu, kemudian turunlah hujan. Fawallahi ma ra'ayna syams sabtan. Demi Allah, saat itu mendung terus-terusan, hujan terus-terusan, dan kami tidak melihat matahari selama sepekan. Jadi sejak hari Jumat itu hujan terus-terusan. Menunjukkan apa? Doa Nabi SAW itu dikabul.
Hujan selama seminggu terus-terusan gak ada matahari kebayang. Di kita aja yang tropis, yang daya serap tanahnya terhadap air begitu tinggi, itu banyak terjadi banjir. Ya, apalagi di daerah sana, daerah Timur Tengah. Ya, thumma dakhala rajulun min dhalikal bab fi yaumil jumu'atil muqbilah. Rasul sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutub fastaqbalahu qa'iman faqala ya Rasulullah halakatil amwal wa anqata'atis subul fad'ullaha ayyumsikaha. Maka datanglah laki-laki dari pintu yang sama di hari Jumat berikutnya. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah. Beliau menghadap ke arah kiblat sambil berdiri. Orang itu menghadap ke arah Nabi SAW sambil berdiri. Lalu berkata, wahai Rasulullah, rusak harta-harta kita. Bangunan-bangunan pada runtuh. Jalan-jalan pada rusak. Mintalah, berdoalah kepada Allah agar Allah menghentikan hujan ini. Farafa Rasul sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala Allahumma hawalina wa la alaina Allahumma alal akam wal darab wal audiyah wa manabit asyajarah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, ya Allah, turunkan hujan di sekitar kita, jangan pas di atas kami. Ya Allah, turunkan hujan ke sumber-sumber mata air, ke sumur-sumur, ke lembah-lembah, ke tempat-tempat tumbuhnya pohon. Apa yang terjadi? Fangqata'at. Maka saat itu hujan berhenti seketika itu juga. Fakharajna namshi fi syams, dan kami keluar dari masjid dengan ada munculnya sinar matahari. Padahal tadinya selama seminggu tidak ada tuh, ya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menjelaskan bahwa salah satu penyebab dikabulkannya doa itu mengulang-ulang sampai 3 kali, ya. Inilah salah satu cara agar doa kita dikabul. Ulang doa-doa kita. Di antara adab lain yang menyebabkan doa kita bisa dikabul adalah mengangkat kedua tangan sambil menghadap ke arah kiblat. Ini tidak wajib, tapi ini termasuk salah satu di antara penyebab dikabulkannya doa. Angkat dua tangan kita, menghadaplah ke kiblat lalu berdoa. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Dia berkata, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bima'in fatawaddu'a bihi. Thumma rafa'a yadayhi faqala Allahumma ighfir li Ubaid Abi Amir wa ra'aitu bayadha ibtayhi. Faqala Allahumma ij'alhu yawmal qiyamah fawqa katsirin min khalqika minan nas. Suatu saat Nabi SAW meminta air untuk berwudu. Lalu beliau berwudu. Setelah berwudu beliau angkat kedua tangannya. Lalu berkata, ya Allah, ampuni Ubaid Abi Amir. Aku melihat putih kedua ketiaknya. Lalu beliau melanjutkan doanya, Allah jadikan Abid Abi Umair ini pada hari kiamat kedudukannya di atas kebanyakan manusia dari kalangan makhlukmu. Hadis ini juga sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini Nabi SAW diriwayatkan sambil mengangkat kedua tangan. Hadis lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, lamma yauma badrin nadhara Rasul sallallahu alaihi wasallam ila al-musyrikin wa hum alaf wa ashabuhu 300
wa tis'ata asyara rajula. Fastaqbala Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam al-qiblah. Thumma madda yadayhi faja'ala yahtifu bi rabbih. Allahumma anzili ma wa'antani, Allahumma ati ma wa'antani, Allahumma in tahlik hadhihi al-asabah min ahli al-islam la tu'bad fil ard. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينزل لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فأمده الله بالملائكة. Kata Umar, pada waktu perang Badar sudah di front, musuh sudah kelihatan. Nabi SAW melihat kepasukan orang-orang musyrikin. Mereka berjumlah 1.000. Sedangkan sahabat-sahabat beliau hanya 319 orang. Lebih dari 3 kali lipat ya pasukan kaum musyrikin. Maka beliau menghadap ke kiblat, kemudian merentangkan kedua tangannya, kemudian beliau merengek kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, tunaikan janjimu kepadaku seperti yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, berikan apa yang engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, bila kelompok kecil ini musnah dari kalangan umat Islam, engkau tak akan lagi disembah di muka bumi. Kalau Nabi dan para sahabat kalah di medan perang Badar, apalagi Nabi wafat, para sahabat juga kalah, yang hidup ditawan, yang mati ya jelas syahid. Kemudian Madinah bisa langsung dikepung, maka Islam bakal tamat riwayatnya sampai di sana. Otomatis tak akan ada lagi yang menyembah Allah Azza wa Jalla selama-lamanya di muka bumi. Beliau terus berdoa sambil merentangkan kedua tangannya dan menghadap ke arah kiblat sampai selendang yang dililitkan di bahunya jatuh. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mengambil selendang itu dan meletakkan kembali di atas kedua bahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tetap berada di belakang Rasul alaihi salatu wasallam lalu berkata, "Wahai Nabi Allah, Allah akan mencukupkan engkau. Allah akan menolong engkau. Sungguhnya Allah akan menunaikan janjinya kepadamu." Berdasarkan peristiwa ini, kemudian turunlah ayat yang terdapat dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-9. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingat ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, kepada Allah. Lalu Allah mengabulkan doa kalian bahwa aku akan menolong kamu dengan 1.000 malaikat yang turun secara berduyun-duyun. Allah mengirim 1.000 malaikat. Musuh ada 1.000 orang. Ya pastilah menang ya kaum muslimin saat itu. Walaupun jumlah pasukan kaum muslimin hanya 1/3 dari jumlah pasukan kaum musyrikin. Menanglah kaum muslimin dan jayalah Islam, terpuruklah syirik dan orang-orang yang musyrik.
Dari Anas radhiyallahu anna Rasul alaihi salatu wassalam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'ai illa fil istisqa fa innahu kana yarfa'u yadayhi hatta yura bayadu ibtayhi. Kata Anas, Nabi SAW tidak pernah mengangkat kedua tangan dalam berdoa minta apapun kecuali pada waktu minta hujan. Beliau mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi sampai terlihat putihnya kedua ketiak beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis-hadis tadi menjelaskan disunahkannya mengangkat kedua tangan ketika berdoa, kecuali di dalam momen-momen yang memang Nabi tidak mengangkat kedua tangan di momen itu. Dan mengangkat kedua tangan pada doa yang mutlak, yang bebas, itu termasuk salah satu perkara penunjang dikabulkannya doa oleh Allah Azza wa Jalla. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, Innallaha hayyun karim, yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibatain. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha karim. Karim itu dermawan. Dia itu pemalu, Allah itu malu. Kepada siapa malunya? Kepada makhluk. Allah maha pemalu dan maha dermawan. Dia malu bila ada seseorang hambanya mengangkat kedua tangannya kepadanya ketika berdoa, lalu oleh Allah ditolak, tidak dikabulkan. Allah malu. Kalau ada orang yang menadahkan kedua tangannya berdoa kepada Allah meminta sesuatu, Allah malu untuk menolak permintaan itu. Inilah adab, salah satu adab yang harus kita perhatikan dan kita terapkan ketika berdoa. Menghadaplah kiblat, lalu angkat kedua tangan kita. Adab lain yang harus diperhatikan agar doa kita dikabul adalah ayyakunal mawdi'ul ladzi yudhkarallahu ta'ala fihi khaliyan amma yushghiluhu nadhifan fa innahu a'zamu min ihtirami dzikri wal madhkur wa lihadza mudiha dzikru fil masajid wal mawadi' syarifah. Hendaklah berdoa di tempat yang ketika kita berdoa di tempat itu sepi dari segala hal gangguan yang menyibukkan, juga bersih. Nyaman kitanya, bersih, beres gitu ya. Tidak ada suara hiruk pikuk yang mengganggu. Karena hal tersebut lebih agung di dalam menghormati, mengagungkan zikir dan yang disebut dalam zikir, yaitu Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka dipuji melakukan zikir ataupun sholat ataupun berdoa di masjid dan di tempat-tempat yang dimuliakan. Jadi jangan sampai kita berdoa di tempat yang kita sendiri merasa, kata orang Sunda mah, sareksek dan kaluman di tempat itu. Nggak betah, nggak nyaman. Tempatnya kotor, berantakan gitu ya. Terus bau, aromanya tidak sedap, terus banyak orang ngobrol di sekitarnya atau ada bunyi-bunyian, lagu, musik atau apa. Kita sendiri tidak nyaman berada di tempat itu, maka tentu saja akan sangat mengurangi kenyamanan dan kekhusyuan. Kita sendiri tidak akan betah, makanya tidak nyaman berlama-lama zikir ataupun berdoa di tempat itu kepada Allah Azza wa Jalla.
Coba bersihkan dulu, harumkan dulu, bereskan dulu ya. Kemudian barulah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dari Abi Maisarah rahimahullahu ta'ala, dia berkata, la yudhkarullahu ta'ala illa fi makanin tayyib. Janganlah Allah itu disebut, dimintai dengan doa kecuali tempat-tempat yang baik. Hindarkan tempat-tempat yang buruk secara uraf. Baik buruk itu karena kotor, karena berantakan, karena ribut yang menyebabkan kita tidak nyaman, maka beribadah dan berdoa di tempat tidak nyaman itu pun akan membuat kita pun tidak nyaman. Ya, inilah adab yang berikutnya. Adab yang selanjutnya, ini semua adab ini tidak wajib ya, sunnah, tapi menunjang dikabulkannya doa. Ayyakuna famuhu nadhifan, fa in kana fihi taghayyur azalahu bisiwak wa bil ghusli bil ma. Usahakan mulut kita ini bersih dan wangi, harum. Kalau di dalamnya ada kotoran atau hawanya kurang nyaman, bersihkan terlebih dahulu dengan siwak, dengan gosok gigi, atau dengan penyegar mulut atau yang sejenisnya, ya, agar kita pun nyaman. Terlebih apabila kita mau membaca Al-Quranul Karim, dan dalam doanya itu ada ayat yang kita kutip. Dulu kita pernah membahas bahwa apabila seseorang membaca Al-Quran, berdoa, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, para malaikat itu menghisap nafas yang keluar dari mulut kita ketika membaca bacaan tersebut. Makanya Nabi SAW melarang seorang yang sudah memakan bawang-bawangan, kalau sekarang petai atau jengkol atau rokok gitu ya, jangan dekat-dekat tempat sholat kami karena para malaikat itu merasa terganggu dengan apapun yang menyebabkan manusia terganggu dengan hal itu. Kalau dengan bau mulut manusia terganggu, para malaikat juga terganggu. Bayangkan kalau seseorang sudah makan petai jengkol atau ngerokok umpamanya, lalu sholat, berdoa, berzikir, kebayang apa yang terasakan oleh para malaikat. Malaikat terganggu, ya. Berdasarkan hal itu, bersihkan terlebih dahulu mulut kita. Kalau mau berzikir, baca Al-Quran atau ibadah atau berdoa. Kecuali kalau dalam keadaan saum, maka bau mulut orang yang saum lebih wangi di sisi Allah Azza wa Jalla dari minyak kasturi, karena itu lahir dari hasil ibadah dan ketaatan. Adapun kalau di luar saum, maka bersihkan mulut kita. Harumkan aroma nafas kita, agar malaikat tidak terganggu karena hal tersebut. Ya. Itulah di antara adab berzikir dan berdoa. Adab yang lainnya. Wa min adabihi anna dzikra mahbubun fi jamil ahwal. Illa fi ahwalin warada syar'u bi istisnaiha. Nadhkuru minha tarfan isyarah ila ma siwaha. Famin dhalik yukrahu dzikru halal julus ala qada'il hajah. Wa fi halatil jima. Wa fi halatil khutbah. Liman yasma'u sawta al-khatib. Wa fil qiyami fi shalah bal yashtaghilu bil qira'ah. Sesungguhnya zikir itu sangat disukai di dalam setiap keadaan. Keadaan apapun ini pada asalnya. Kecuali keadaan-keadaan yang diterangkan oleh syariat dikecualikan.
Contohnya umpamanya ketika buang hajat di WC di tempat-tempat yang tidak layak, ya. Termasuk dalam keadaan ketika seseorang sedang berjima, suami dengan istri berjima, jangan zikir di sana, ya. Kemudian ketika mendengar khutbah ataupun pedaran ilmu, kajian, ketika khutbah Jumat atau khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, khutbah setelah sholat kusuf dan khusuf, khutbah juga setelah sholat istisqa gitu ya. Maka ketika itu nggak boleh berzikir dengan lisan, dengan mulut. Tapi zikirnya dengan telinga. Zikrul udhunaini al-isgha. Zikir kedua telinga itu fokus mendengarkan, tausiah pelajaran. Ketika sedang kajian, pengajian umpamanya sambil ngaji di masjid sambil mendengarkan hadir di sebuah kajian ustaz menerangkan ayat hadis dan yang sejenisnya, kita berzikir dengan suara yang keras, subhanallah subhanallah subhanallah. Kita terganggu dengan omongan ustaz terganggu dengan zikir dia. Kalau mau zikir jangan di tempat sedang ngaji, sedang ceramah, sedang kajian, jangan. Karena itu melecehkan ilmu yang sedang dibahas. Oleh karena itu termasuk tidak beradab berzikir di tengah kajian. Baca Al-Quran di tengah kajian. Terus terang saya dan beberapa asatidz pernah bincang-bincang. Itu merasa amat terganggu kalau sedang ngaji begini, sedang kajian, melihat ada satu orang di belakang pegang mushaf sambil nyender gini aja. Dan kelihatan dia baca. Walaupun tidak keras, tidak mengganggu, tapi dia baca mushaf Al-Quran di tengah kajian. Ini orang kesini tuh mau ngaji atau membaca Al-Quran. Anehnya setelah beres kita bubar dia juga pulang gitu. Jadi seolah-olah dia membaca Al-Quran di tengah-tengah kajian. Itu melecehkan majelis ilmu. Ya, berdasarkan hal itu tidak disukai berzikir di tengah khutbah, di tengah kajian. Dengan demikian juga ketika kita umpamanya ya melakukan baik zikir atau baca Al-Quran ataupun berdoa tapi menimbulkan madarat berupa gangguan kepada orang yang di sekitarnya. Kita zikir dengan suara keras, baca Al-Quran dengan suara keras di samping orang yang sedang tidur, di samping orang yang sedang sholat. Orang sedang sholat, kita duduk di pinggirnya membaca Al-Quran dengan suara keras atau berdoa dengan suara yang terdengar oleh orang yang sholat atau berzikir. Mengganggu orang yang sholat. Maka berzikir, baca Al-Quran, berdoa, hukumnya sunnah. Mengganggu orang yang sholat, hukumnya haram. Gak mungkin orang yang sholat bergeser menjauh. Ya. Maka kita yang tidak boleh berzikir, baca Al-Quran atau berdoa di samping orang yang sholat. Di samping orang yang sholat, di samping orang yang tidur, di samping orang yang sedang ngobrol. Walaupun urusan dunia, transaksi jual beli. Mereka lebih dahulu di sana, kita datang di sebelahnya, kemudian kita baca Al-Quran yang keras. Mereka terganggu. Maka tidak boleh ya. Di pasar orang itu tempat bertransaksi, kita baca Quran keras-keras. Akibatnya apa? Bacaan Al-Quran kita dilecehkan. Diam, ini bukan masjid, itu ganggu aja kita lagi transaksi, bisa begitu nanti ya. Berdasarkan hal itulah maka hindarkan berdoa di tempat-tempat yang menyebabkan kita ini terganggu dan mereka juga terganggu dengan kita. Poin terakhir dari adab-adab ketika berdoa.
idza sullima alaihi raddas salam thumma ada ila dzikri awid du'a. Wa kadza idza atasa indahu atish shammatahu thumma ada ila dzikri aw du'a. Wa kadza idza sami'al khatib wa kadza idza sami'al muadzin ajabahu fil kalimatil adzan thumma ada ila dzikr. Wa kadza idza ra'a munkaran azalah aw ma'rufan arsyada ilai aw mustarshidan ajabahu thumma ada ila dzikr aw du'a. Wa kadza idza ghalabahu an-nu'as aw nahwuhu wa ma asbaha dzalika kulluhu. Apabila kita sedang berzikir ataupun berdoa, termasuk membaca Al-Quran, lalu ada orang yang ngasih salam, Assalamualaikum gitu. Jawab dulu salamnya, lalu kembali berzikir, kembali berdoa, kembali baca Al-Quran. Demikian juga ketika kita berdoa, lalu di sampingnya ada orang yang bersin, hasih, lalu dia baca hamdalah, kita doakan, yarhamukallah. Berhenti dulu doa, berhenti zikir, berhenti baca Al-Quran, doakan dulu. Setelah itu dilanjut. Demikian juga apabila sedang doa, zikir, baca Quran, lalu terdengar azan, berhenti dulu, jawab dulu azan. Kemudian setelah itu kembali. Demikian juga ketika kita baik berdoa, berzikir, ataupun sedang baca Al-Quran, lalu ada kemungkaran yang ada di hadapan kita, ingkari dulu. Stop dulu, cegah dulu kemungkaran itu. Atau ada sesuatu yang ma'ruf yang bisa kita lakukan, anjurkan dulu orang tersebut untuk berbuat ma'ruf. Atau sedang berdoa, berzikir atau baca Al-Quran, ada orang yang datang bertanya tentang urusan agama dan kita mengetahuinya, jawab terlebih dahulu, kemudian baru setelah itu kembali zikir atau berdoa atau baca Al-Quran. Atau kita di tengah zikir, doa atau baca Al-Quran terserang rasa kantuk yang luar biasa. Berhenti dulu, tidur dulu. Jangan lanjutkan baca Quran, berdoa, atau zikir ketika sedang ngantuk. Nanti salah, nanti keliru, nanti maknanya bisa terbalik. Apalagi baca Al-Quran jadi keliru. Atau berdoa yang harusnya minta malah minta sesuatu yang baik, malah terucapkannya minta sesuatu yang buruk, terbawa masuk ke alam mimpi. Maka berhenti dulu, apakah tidur dulu atau hilangkan rasa ngantuk dengan cara wudu dulu, atau cuci muka dulu, atau tarik nafas dulu, atau peregangan dulu sampai ngantuk ini hilang, kemudian lanjutkan kembali ya. Itulah beberapa adab yang harus kita lakukan ketika berdoa agar doa kita diijabah oleh Allah Azza wa Jalla ya. Sekian saja dulu penjelasan dari saya, dan sisa waktu yang ada saya sengaja berikan waktu yang lebih luang, lebih lama untuk bertanya jawab, karena biasanya pertanyaan datang begitu banyak baik lewat telepon ataupun SMS ya. Kepada Bapak Dadang Soekarno Putra, mangga untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Alhamdulillah, pemirsa, baru saja kita simak bersama sesi materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafidhahullah ta'ala yang sungguh sangat bermanfaat. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan bergabung di line telepon 022-8686-2637 atau di WA SMS 0811-227-1476. Nah, alhamdulillah sepertinya sudah ada telepon Ustaz. Ya, halo, siapa di mana? Halo, siapa di mana Ibu? Waalaikumsalam. Dengan Umu Ahmad di Batu Jajar. Ya. Silakan Umu Ahmad. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku luar, cuman ini tuh silakan. Di kalangan ibu-ibu muda tuh awal-awal Ramadan
mereka maksudnya tuh memotivasi anak-anaknya untuk menyambut Ramadan. Jadi sambil menghias rumah seperti saya lihat seperti orang-orang kir pada saat menyambut itu Natal. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kita itu gitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ummu Ahmad di Batu Jajar, barakallahu fik. Iya, untuk menyambut Ramadan kemudian menghias rumah, itu tidak ada anjurannya dari syariat. Melakukannya tidaklah bernilai ibadah. Kalau meyakini itu bagian dari ibadah, maka itu kebid'ahan. Tapi kalau tidak meyakini bagian dari ritual saum, maka tidak termasuk kebid'ahan, akan tapi sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan saum dan tidak bernilai ibadah. Kecuali kalau memang tiap tahun begitu. Setiap Ramadan hiasi rumah, setiap Ramadan hiasi rumah, setiap Ramadan hiasi rumah. Berarti itu jelas ada kaitan menurut pandangan dan keyakinan dia, maka tidak boleh ya. Adapun untuk memotivasi anak-anak agar saum tidak begitu. Dulu para sahabat juga memotivasi anak-anaknya agar tahan saum dengan cara-cara tertentu. Salah satunya mereka itu membuatkan mainan dari bulu, dari kayu yang kemudian pakai bulu-bulu gitu. Ketika anak merengek, lapar, haus, mau makan, mau minum, dikasih mainan itu, kemudian mereka anteng lagi, akhirnya tamat sampai maghrib. Itu yang mereka lakukan untuk memotivasinya ya. Jadi boleh memberi hadiah. Kalau umpamanya nanti tamat saumnya dikasih uang jajan. Lebih daripada biasa. Atau mau apa nanti bukanya dikasih. Ya, maka itu cara yang dibolehkan untuk memotivasi anak ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Jazakallah. Terima kasih Ustaz. Nah, ada lagi telepon masuk lagi. Silakan. Ya, silakan. Silakan sudah masuk. Siapa di mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Zen di Jalan Kopo nih Pak. Mangga Pak Abu Zen. Mau menanyakan sesuatu tapi di luar tema itu boleh ya? Mangga boleh. Bisa dikecilin dulu Pak, radionya ada feedback. Iya. Gini Pak Ustadz, saya jadi makmum di suatu jemaah gitu ya. Si imamnya itu sholat witir gitu. 3 rakaat di 2 salam kan. Nah gimana sikap makmum gitu tak? Iya. Apakah mengikuti imam atau di 1 salam kan gitu? Iya. Jadi si imamnya itu 2 salam gitu, 2 rakaat ditambah 1. Iya. Kalau makmum biasanya 3 rakaat sekaligus. Iya. Ya, terima kasih atas jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Abu Zain di Kopo ya, barakallahu fiik. Sudah kita terangkan tentang qiyam Ramadan termasuk witir. Witir itu banyak cara. Jumlah rakaatnya banyak, bervariasi, caranya juga ada banyak ya. Bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7 sampai 11. Maksimal 11. Itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang 3 bisa dengan 2 cara. Ya, bisa 3 rakaat sekaligus tanpa tahiyat awal, tanpa salam di tengah-tengah. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bisa juga dengan cara seperti yang disebutkan oleh Pak Abu Zain tadi, oleh imam tadi, 2 rakaat salam tambah 1 witir salam. Ya, itu juga dilakukan oleh anaknya itu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan ini yang lebih afdal karena Nabi SAW menyatakan afdalu qiyamil laili mathna mathna. Seutama-utama qiyamul lail adalah 2 rakaat. Termasuk witir yang 3 rakaat, 2 rakaat salam, lalu bangkit lagi 1 kali lagi witir. Boleh dua-duanya, boleh itu, boleh ini, dua-duanya. Ada contoh dari Nabi SAW dan para sahabat dari hadis yang sahih. Kalau kita makmum biasa 3 rakaat sekaligus dengan 1 salam, lalu tiba-tiba ada imam
Mungkin kita undang dari luar, dia kemudian berbeda, 2-1, ikuti imam. Hadis Nabi SAW yang sahih menyatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam 2-1, witirnya udah ikut 2-1. Kalau imam 4-3, ya udah 3. Kalau imam 4-4-3, kita juga ikut 4-4-3. Kalau imam 2-2-2-2-2-1, ya kita juga ikut seperti itu ya. Demikian Pak Abu Zain, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ustaz, jazakallah. Ada telepon masuk lagi. Silakan. Silakan. Halo, Assalamualaikum. siapa di mana? Waalaikumsalam. Dari Pak Iqbal, Ustaz. Pak Iqbal, Muhammad Toha. Ya, Ustaz. Khair, alhamdulillah, hayakallah. Ustaz mau bertanya kaitan dengan kajian yang 2 hari yang lalu di mana waktu baginda Rasul itu dianiaya dalam perang Uhud, Ustaz. Iya. Nah, waktu itu baginda Rasul berdoa yang doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Iya. Nah, pertanyaannya Ustaz, bukankah doa yang salah satu doa yang mustajab adalah orang yang dianiaya, Ustaz? Nah, jadi mohon penjelasannya Ustaz kaitan hal yang demikian. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khaira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal di Muhammad Toha. Barakallahu fik ya. Betul, salah satu doa yang akan dikabul itu pertama doa orang yang dianiaya. Da'watul madlum mustajabatun wa in kana fajira. Doa orang yang dianiaya itu pasti menjawab walaupun orang itu orang durhaka. Kedua, doa seorang soleh, ya Nabi orang tersoleh, itu juga pasti diijabah. Ketiga, doa itu di dalam sholat lagi ya, lebih diijabah lagi. Jadi ada 3 faktor penunjang dikabulkannya doa Nabi alaihissalam. Dianiaya seorang Nabi di dalam sholat lagi ya. Dan yang keempat diaminkan oleh para sahabat. Tapi kenapa tidak dikabul? Inilah yang menyebabkan kita wajib meyakini bahwa kekuasaan Allah di atas segala-galanya. Allah Maha mengetahui seluruh keadaan, lahir dan batin setiap orang. Sedangkan manusia termasuk Nabi alaihissalam tidak mengetahui perkara gaib kecuali dari Allah Azza wa Jalla, termasuk kondisi orang lain yang tidak ada di hadapannya, termasuk kondisi hati orang lain, tidak tahu. Amat sangat mungkin orang tadi yang sudah menganiaya Nabi di medan perang mungkin saja menyesal lalu tobat. Berbuat kebaikan lalu Allah beri hidayah. Dan itu yang terjadi. Dan ini yang tidak diketahui oleh Nabi SAW, bahwa mereka itu diberi hidayah oleh Allah, akan diberi hidayah oleh Allah, bertobat dari kesalahan kekeliruannya sehingga masuk Islam dan bagus keislamannya. Ya, jadi ini menunjukkan agungnya tobat. Sampai orang yang sudah melakukan kejahatan besar didoakan laknat oleh seorang manusia tersoleh di dalam sholat, diaminkan oleh ratusan sahabat, ternyata taubat jauh lebih besar pengaruhnya dari semuanya itu. Lalu Allah ampuni dosa-dosanya, Allah berikan hidayah dan kemudian orang itu masuk Islam. Demikian Pak Iqbal, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Dang. Atas jawabannya. Ada telepon masuk. Silakan. Silakan. Halo. Halo. Siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Jawa Tengah. Dari mana siapa Pak? Dari Mas Heri di Jawa Tengah, Ustaz. Kota apa Pak? Halo? Kota Di kota apa? mana Pak? Kota Pemalang, Kota Pemalang. Mas Heri di Pemalang, Jawa Tengah. Silakan Mas Heri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Afwan mau bertanya Ustaz. Iya. Ya, silakan. Ini kan di masa pandemi Corona saat ini Ustaz. Iya. Kan misal kita sholat tarawih kan di rumah Ustaz. Iya. Itu baiknya itu yang 4 rakaat apa yang 2 rakaat salam Ustaz. Terus satu lagi Ustaz. Itu apakah ketika kita sholat tarawih untuk setelah baca Al-Fatihah di rakaat kedua,
Apakah itu memang ada amalan secara khusus untuk membaca surat Al-Ikhlas, Ustaz? Gitu, Ustaz. Iya. Ya, jazakallah khairan, Ustaz. Iya, wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Mas Heri di Pemalang, Jawa Tengah. Barakallahu fiik. Ya, tadi disebutkan afdalu qiyamil lail masna. Seutama-utama qiyamul lail dua-dua. Baik itu di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan berupa tahajud. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai witirnya yang 3 rakaat juga dibagi 2. 2 rakaat salam lalu tambah 1 rakaat salam lagi. Walaupun boleh kita umpah 4-4-3 seperti yang kemarin diterangkan karena ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Tapi yang paling afdol adalah 2 ya. 2 salam kali 4 ya. Kemudian yang witirnya 2-1. Itu yang seutama-utama ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah di rakaat kedua itu ada keutamaan baca Al-Ikhlas? Di rakaat pertama baca surat lain, kedua selalu Al-Ikhlas. Tidak ada keutamaan seperti itu ya. Setiap rakaat kedua selalu Al-Ikhlas ya. Bebas, bukan berarti terlarang baca Al-Ikhlas di setiap rakaat kedua, bukan berarti terlarang, boleh-boleh saja ya. Bahkan setiap rakaat baca Al-Ikhlas terus boleh dan sah ya. Tapi itu menunjukkan hanya itu yang dia hafal. Jadi bebas surat apa saja, tapi tidak ada kekhususan keutamaan membaca Al-Ikhlas di setiap rakaat kedua sholat tarawih. Tapi jangan difahami tidak boleh, enggak boleh. Tapi jangan difahami bahwa itu adalah utama dibanding surah yang lain ya, tidak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran, jazakallahu khairan katsiran. Ada telepon masuk lagi, Ustaz? Silakan. Iya, siapa? Di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah ini jangan dulu ada telepon ya, ke WA dulu dan SMS dulu. Enggak, Ustaz. Silakan. Punten, Ustaz. Bahasa Indonesia ya, Ustaz? Iya, bahasa Indonesia. Begini, Ustaz. Siapa dari mana, Bu? Oh ya, Ibu Ismi dari Bandung, Ustaz. Ismi dari Bandung, mangga. Begini, Ustaz, waktu itu saya mendengar salah satu, pokoknya kata Ustaz tuh kalau kita sudah berdoa, kita harus punya H2C ya Ustaz, harap cemas ya. H2C2. Harap cemas. Ya. Iya. Nah, sekarang yang saya tanyakan, sedangkan Allah itu katanya di dalam hadis qudsi, bagaimana aku ini bagaimana prasangka hambamu. Jadi kalau saya berprasangka, doa ini nggak akan dikabul, itu berdosa nggak? Atau sebaliknya saya yakin bahwa doa itu dikabul, nah itu berdosa nggak, Ustaz? Nah begitu aja Ustaz pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Ismi di Bandung, barakallahu fiik ya. Iya, ketika kita beribadah, apapun bentuk ibadah, sholat, saum, haji, umroh, zakat, dan seterusnya ya, wajib disertakan 3 Bu. H2C plus H2C2, H2C3 deh. H2 itu harap-harap, C-nya 2-nya cemas-cemas, yang C2 lagi cinta-cinta. Jadi ada 3. Ada rasa takut, ada rasa cinta kepada Allah, dan ada rasa harap. 3 ini wajib disertakan dalam setiap ibadah kita. Ketika sholat, ada rasa cinta kepada Allah, sehingga kita betah berdialog dengan Allah di dalam sholat kita. Ada rasa harap, berharap ini diterima, berharap Allah memberikan keridhoannya, ampunannya, pahalanya. Ada rasa cemas, khawatir apa yang saya lakukan itu banyak salah, banyak keliru, banyak kurang dalam sholat saya, sehingga khawatir apa? Khawatir ditolak. Itu ketika apa? Ketika beribadah secara umum.
Dan inilah karakter seorang mukmin yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang mukmin sejati adalah orang yang sudah melakukan amal-amal soleh yang mereka lakukan, tapi hati-hati mereka takut. Sudah beramal soleh tapi takut. Takut apa? Takut ada kekurangan dalam melakukan amal soleh sehingga ditolak. Takut mungkin ada unsur riya sehingga ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan itu bukan suudzon kepada Allah, tapi tahu diri. Karena Allah itu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha indah dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima yang baik. Nah, khawatir ibadah saya ini karena tercampuri oleh kekeliruan, kesalahan, mungkin ada unsur riya, sum'ah, ujub, takabur, atau mungkin ada unsur penyimpangan berupa kebid'ahan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, atau kelalaian lain sehingga ditolak oleh Allah. Sangat mungkin, ya, sangat mungkin. Itu ketika ibadah. Berbeda ketika berdoa. Berdoa itu harus dengan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Itu perintah Nabi SAW. Beliau bersabda, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kamu yakin bahwa Allah akan mengijabah doamu. Ya. Kemarin sudah dijelaskan, tidak boleh umpamanya berdoa itu dengan memakai insyi'ta, ya Allah bila engkau menghendaki kabulkan doa saya, kalau enggak apa-apa. Enggak boleh, itu mah seolah-olah daik-daik hente-hentenya, tidak yakin, asal-asalan gitu, enggak boleh. Ya, harus dengan bahasa yang pasti. Ya Allah beri saya rizki, ya Allah sembuhkan saya, ya Allah beri saya jodoh. Seperti itu, ya, dengan permintaan yang tegas dan dengan keyakinan. Adanya perintah kamu yakin doamu akan dikabul mengisyaratkan ada ikhtiar, usaha memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa. Atau kita aja yang mengajukan proposal gitu ya, bantuan kepada sama manusia. Ini sama manusia nih. Proposal, permintaan, permohonan itu baru akan dikabulkan secara umum ya. Kalau memang memenuhi persyaratan standar minimal sebuah proposal ya. Kalau itu kredit umpamanya, atau pengajuan proyek, atau pengajuan investasi, atau yang lain-lainnya, lengkap datanya ini ya, budgetnya sekian, cash flow-nya, dan seterusnya, semuanya lengkap ya dengan surat-surat. Nah, setelah surat semuanya lengkap ya, kemudian kita juga profesional, sungguh-sungguh, yakinlah ini akan dikabul. Itu ke orang, ke manusia. Tapi kalau umpamanya kita mengajukan pengajuan baik proyek ataupun kredit atau apapun, surat-surat asal surat aja selembar, dokumentasi tidak ada ya. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan tidak ada ya. Data yang diperlukan juga tidak ada diajukan, ya pasti ditolak. Kita juga ragu, kayaknya ini diterima nggak diterima, coba-coba hanya kertas lembar gitu, ya enggak. Apalagi kepada Allah Azza wa Jalla ya. Dan Allah sudah membeberkan melalui lisan Rasulnya SAW bagaimana caranya agar doa ini dikabul oleh Allah. Itu adab-adab yang kemarin sudah diterangkan, plus nanti akan diterangkan, yaitu apa? Larangan-larangan selama berdoa. Larangan-larangan ketika berdoa. Larangan yang menjadi penghalang dikabulkannya doa. Nah, nanti akan kita bahas ya. Kalau larangan atau penghalang dikabulkannya doa, kita jauhkan sejauh-jauhnya. Syarat-syarat dikabulkannya doa, kita penuhi. Adab-adabnya kita terapkan. Maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah doa kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Ke SMS dulu ya, atau ke WA dulu?
jawabannya Ustaz. Kita beralih ke WA. Dari Pak Dede di Ciabus Bogor. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Mau tanya, bacaan zikir pagi atau petang diseling dengan bacaan Quran diselingi dengan bacaan Quran dulu, kemudian dilanjut zikir lagi. Waktu zikir dan waktu zikir masih ada. Bolehkah itu Ustaz? Jazakallahu khairan. Pak Agus. Pak Dede. Oh, Pak Dede Ciapus Bogor ya. Iya, pakai radio apa ya itu? Barakallahu fiik, atau mungkin lewat streaming atau media sosial. Pak Dede di Ciapus Bogor. Sebaiknya selesaikan dulu zikir baik pagi ataupun petang secara utuh. Nanti setelah itu baru baca Al-Quran. Ada waktunya untuk zikir, ada waktunya untuk membaca Al-Quran. Sehingga upayakan tidak menyelingi zikir di tengah-tengah zikir dengan bacaan Al-Quran lalu disambung lagi. Ya, lebih baik tuntaskan dulu zikir itu. Ya, baca Al-Quran bisa sebelumnya, bisa setelahnya, atau bisa luang waktunya. Kalau zikir pagi kan terbatas waktunya, hanya waktu pagi. Kalau baca Al-Quran mau pagi, mau siang, mau petang, mau malam, terserah, bebas ya. Oleh karena itulah lebih baik untuk diselesaikan secara utuh tanpa diselingi dengan bacaan Al-Quran. Wallahu a'lam. Mau ke telepon lagi? Silakan. Selama nunggu telepon bacakan lagi. Nanti Ustaz nunggu telepon. Ada WA lagi. Ini udah banyak WA-nya. Ada telepon tuh. Silakan. Telepon. Silakan. Udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi Siapa dan di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sari dari Semarang. Iya, Ibu Sari dari Semarang. Silakan Bu. Ini Pak Ustadz, saya kerja sebagai PNS Pak Ustadz. Dan saya itu ikut keanggotaan koperasi. Yang di dalamnya ternyata ada praktek riba. Yang mau saya tanyakan, kalau bulan puasa ini biasanya saya mendapat bingkisan lebaran Pak Ustadz. Apakah kalau saya pakai bingkisan itu hukumnya haram? Dan apakah saya harus keluar dari keanggotaan koperasi tersebut? Itu saja Pak Ustadz. Iya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Sari di Semarang. Ya, barakallahu fiik. Kalau koperasi itu murni hanya meribakan uang, tidak ada usaha lain yang halal, maka tidak boleh menjadi anggota di koperasi yang nyata-nyata mempraktekkan riba. Adapun kalau koperasi itu pada umumnya adalah koperasi yang tidak murni riba. Dia ada usaha jual beli sembako, dia ada usaha lain yang halal. Tapi salah satunya ada simpan pinjam, ya. Ada anggota yang pinjam dikasih tapi ada bunga. Tapi itu salah satu usaha. Usaha yang lainnya banyak dan semuanya halal kecuali ini. Ada dua hal, ya, ada dua hal. Pertama, nanti setiap mau Lebaran atau mau Idul Fitri ada hadiah. Hadiah ini mungkin diambil dari profit atau keuntungan dari hasil usaha koperasi ini. Hadiah statusnya halal, boleh-boleh saja ambil, ya. Hadiah statusnya sekali lagi halal. Kalau toh ada unsur ribanya, kita niatkan ambil dari yang halal. Itu yang pertama. Kedua yang jadi masalah adalah SHU setiap akhir tahun ya ada sisa hasil usaha. Jadi setiap akhir tahun dihitung ternyata ada untung sekian. Lalu untung ini dibagi secara rata kepada para anggota. Salah satu keuntungan ini dari riba. Nah, apakah kita ambil atau tidak? Ambil dari usaha yang halal dan tolak atau bukan ditolak, tetap ambil dari hasil riba, tapi kita salurkan seperti menyalurkan uang riba. Nah, biasanya ada rincian.
Jadi SHU kita tahun ini total sekian, dibagi kepada anggota untuk kas sekian, sisanya untuk anggota sekian persen, ya. Nah, hasil SHU ini sekian persen dari jualan sembako, sekian persen dari jasa sekian persen dari, ada sekian persen dari riba. Umpamanya dari riba anggaplah 5% keuntungan total didapat dari riba. Berarti uang keuntungan yang dibagikan ke anggota 5%-nya itu dari riba. Maka sisihkan 5%, salurkan seperti menyalurkan uang riba. Boleh ke MCK umum, boleh untuk menambal jalan-jalan atau gang-gang yang becek atau kepentingan umum, ya. Salurkan, sumbangkan ke sana, ya. Tapi itu bukan infak dan sedekah kita karena bukan uang kita, uang haram, itu uang riba. Sisanya berarti dari yang halal boleh kita ambil, ya. Demikian Bu Sari, wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ke WA Ustaz. Silakan. Dari hamba Allah di Bandung. Bismillah Ustaz, izin bertanya, apabila wanita haid ingin berdoa di sepertiga malam terakhir, apakah waktu itu tetap menjadi waktu diijabahnya doa bagi wanita haid tersebut Ustaz? Iya, tetap jadi waktu diijabah bagi siapapun, ya. Adapun dia tidak bisa sholat karena ada uzur, tapi tidak berarti tidak boleh berdoa, tidak boleh berzikir. Zikir dan doa tidak disyaratkan untuk suci, baik dari hadas, dari najis, ya, ataupun tidak harus menutup aurat. Berdoa, berzikir tidak harus menutup aurat, tidak harus memiliki wudhu, tidak harus dalam keadaan suci. Boleh, ya. Tidak terlarang bagi wanita haid untuk berdoa dan bangun malam kemudian berdoa kepada Allah di sepertiga akhir malam. Dibolehkan. Wallahu a'lam. Silakan. Ustaz. Jazakallah Ustaz jawabannya. Ada dari WA juga dari Bekasi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ana Sintia dari Bekasi. Ustaz, apakah ada dalil yang sahih tentang sholat Jumat? Apabila tidak ada pelaksanaan sholat Jumat, maka tetap harus sholat Jumat meskipun hanya sendirian. Karena dari Rasulnya sholat Jumat 2 rakaat katanya, tidak diganti dengan sholat duhur. Syukran Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Tidak boleh sholat Jumat sendirian. Sholat Jumat itu harus berjamaah, ya. Berdasarkan hadis Hasan, riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'ah. Sholat Jumat itu hak dan wajib bagi setiap muslim secara berjamaah. Kecuali 4 orang, ya. 4 orang itu diantara wanita, ya, hamba sahaya, anak kecil, musafir. Itu tidak wajib, tidak terkena kewajiban Jumat. Selain itu wajib tapi secara berjamaah, ya. Kalau tidak memungkinkan dilaksanakan berjamaah hanya sendirian, maka dia kembali kepada kewajiban awal, yaitu sholat zuhur. Nabi SAW ketika safar, beliau tidak pernah menunaikan sholat Jumat ketika safar. Apa yang beliau lakukan? Ya sholat zuhur 2 rakaat dikosor, ya, karena sebagai seorang musafir memiliki hak untuk dikosor. Fa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kalian sedang bepergian di muka bumi, tidak apa-apa bagi kalian untuk mengkosor salat-salat kalian, ya. Jadi ini menunjukkan kalau tidak salat Jumat maka salat zuhur. Nabi SAW salat zuhur ketika musafir. Dan beliau tidak pernah diceritakan mendirikan salat Jumat ketika musafir walaupun dengan ratusan para sahabat, ya. Beliau dan para sahabat melakukan salat zuhur dan asar dua-dua. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat tidak boleh musafir menyelenggarakan salat Jumat. Sesama musafir umpah ada 100 orang, 1000 orang pas Jumat yuk Jumatan. Tidak, ya. Apalagi bahkan beliau berpendapat musafir kalau umpamai Jumatan di suatu tempat dia tidak boleh menjadi khatib di sana karena tidak wajibnya bagi dia.
Adapun kalau umpamanya seorang musafir lalu di suatu tempat ikut sholat Jumat bersama orang yang mukim, boleh. Tapi kalau dia menyelenggarakan dengan sesama musafirin, umpamanya nggak ada masjid, nggak ada apa, udah kita sholat Jumat aja, kita kan ada banyak 100 orang nih sholat Jumat, nggak boleh, ya. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Adapun kalau pas ada di kampung, suatu kampung ada Jumatan oleh orang mukim, boleh dia ikut. Tapi tidak boleh jadi imam, tidak boleh menjadi khatib. Itu pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi dari hadis tentang Nabi SAW tidak sholat Jumat ketika musafir, beliau melakukan sholat zuhur. Dan itu berlaku bagi semua orang yang punya uzur, termasuk para wanita. Wanita tidak sholat Jumat, tapi sholat zuhur. Sebagaimana para musafir yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, wallahu a'lam. Atas jawabannya. Ada telepon lagi yang masuk? Kalau belum ada, teruskan aja dulu. Masih banyak ini Ustaz di WA dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana kalau sedang membaca Al-Quran, kemudian ada orang bertamu? Ayah saya pernah ketika sedang membaca Al-Quran didatangi tamu. Sedang tamu sudah dipersilahkan dan beliau membaca Al-Quran cukup lama. Dan pandangan saya terhadap ayah telah mendolimi tamu. Iya, barakallahu fiik. Memuliakan tamu hukumnya wajib. Baca Al-Quran hukumnya sunnah. Itu pertama. Kedua, memuliakan tamu itu waktunya terbatas. Yaitu ketika ada tamu. Baca Al-Quran bisa kapan saja ketika tidak ada tamu. Kalau kita sedang baca Al-Quran ada tamu, tutup dulu Al-Quran kita. Hentikan dulu baca Al-Quran, maka sambut dulu tamu. Nabi SAW menyatakan ini adalah wujud nyata iman kita kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Jadi memuliakan tamu itu wujud nyata dari iman kepada Allah dan hari akhir. Dan itu hukumnya wajib. Ya. Berdasarkan hal itu, maka prioritaskan yang wajib, tinggalkan yang sunnah. Terlebih yang wajib ini waktunya terbatas. Tamu itu nggak akan sampai lama banget. Kalau baca Al-Quran bisa kapan saja. Maka tidak boleh seperti yang dilakukan oleh ayah si penanya ini, ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Jawabannya ada dari WA juga dari Saiful di Cihamplas Lilin. Assalamualaikum Ustaz. Dalam sebuah pertemuan ada doa memakai bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Itu bagaimana? Dan doa yang dibacakan terdengar dan tidak terdengar. Apakah tetap diaminkan? Ya, kalau orang yang memimpin doanya orang yang kita percayai, ya, bahwa isinya benar walaupun dengan bahasa Arab, ya aminkan. Boleh nggak campur antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia? Boleh, nggak apa-apa, ya. Tidak apa-apa. Aminkan ya, aminkan. Angkat tangan nggak? Angkat tangan. Karena apa? Karena itu insidental sifatnya, ya. Ada pertemuan yang tidak rutin, insidental sifatnya, apa rapat atau pertemuan atau reuni atau apa. Kemudian di akhirnya berdoa bersama dipimpin oleh seorang. Silakan, angkat tangan, dia angkat tangan. Karena itu adalah doa yang mutlak. Boleh bercampur isi doanya dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa daerah? Boleh, silakan. Selama isinya baik, aminkan, aminkan. Gak apa-apa ya. Kecuali kalau kita mengetahui karakter orang ini di dalam doanya itu suka mendoakan keburukan bagi orang yang dia benci. Ya. Dan dia pintar bahasa Arab, kita gak paham. Ya, mungkin saja dengan bahasa Arab dia mendoakan keburukan bagi orang yang tidak dia suka. Maka usulkan, jangan dia yang memimpin doa, gitu ya. Dia mah dendaman orangnya, sering mendoakan keburukan kepada orang-orang yang tidak disukainya, ya. Oleh karena itu nanti kita bahas dalam larangan berdoa. Doa itu akan dikabul selama dua. Pertama, bukan untuk berbuat dosa dan bukan untuk memutuskan silaturahmi. Ya, kita akan bahas nanti. Cukup ya sampai di sini saja dulu. Insya Allah lanjutan dari kajian ini akan kita teruskan
hari Ahad ya. Hari Senin ya. Ahad ada, bukan diseling dulu sama yang lain. Sebab besok masih saya yang isi tapi membahas tauhid. Sebab disiarkan oleh Radio Roja. Dan hari Sabtunya kita bahas kitab Bulughul Maram ya. Nanti mungkin hari Ahad kita akan sambung materi ini ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.